Mobil mewah berhenti di depan gedung megah. Kaca tertutup rapat, turun dengan langkah pasti menuju kantor. Dari luar terlihat sibuk, seolah banyak urusan menunggu. Tapi begitu masuk ruang kerja, suasana berubah. Kursi empuk, ruangan sejuk, mata pun perlahan tertutup. Rakyat menanti keputusan, tapi yang terdengar hanya dengkuran. Beginilah potret wakil rakyat kita. Datang penuh gaya, tidur dengan tenang. Selamat pagi pemirsa, saya Almika Sulistyo kembali hadir dalam program berita hari ini. Wacana kenaikan gaji anggota DPR tengah menjadi sorotan publik. Kenaikan ini disebut sebagai penyesuaian tunjangan dan fasilitas yang sudah lama tidak diperbarui. Namun, banyak masyarakat menilai langkah ini kurang tepat dan di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Sementara itu, sebagian pihak berpendapat kenaikan gaji dapat meningkatkan kinerja dan kinerja DPR. Semoga keputusan yang diambil nantinya benar-benar memberikan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Saya Almika Sulistyo, sampai jumpa di berita selanjutnya. Hari ini capek banget nih, harus pulang kerja. Aduh, kerja udah capek gini. Dengar berita katanya DPR mau naik gaji lagi. Dek, kamu tahu nggak kalau DPR naik gaji lagi? Serius ya naik gaji? Emang gaji mereka kurang ya? Iya nih, ayah juga bingung. Kerjanya nggak maksimal tapi minta naik gaji terus. Ya sih, yang sering lihat di TV banyak rapat yang potong. Terus sekarang juga banyak yang inflasi. Terus rakyat atasnya gimana ya? Harga-harga naik, gaji rakyat kecil mah gitu-gitu aja. Iya nih, DPR mending bubarin aja lah sekalian. Gak berguna, habis-habisin uang negara tapi nggak ada hasilnya. Setuju ya, mending bubarin aja tuh DPR. Bagaimana pendapat Bapak tentang suara rakyat yang meminta untuk membubarkan DPR? Menurut saya, orang tertawa sedunia, catat nih, orang yang cuma bisa bilang bubarin DPR itu adalah orang tertawa sedunia. Saya minta semua kawan-kawan segera meninggalkan tempat ini. Akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu, Kesombongan dan penjarahan tak pernah sejalan dengan sila kedua. Di negeri yang katanya menjunjung kemanusiaan, justru yang punya kuasa sibuk menimbun. Sementara rakyat kecil terus bertahan. Sila kedua berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi apa yang kita lihat hari ini? Saat penjarahan bisa terjadi di rumah orang berkuasa. Kita sadar, keserakahan tak lagi kenal batas. Ironisnya, rakyat kecil harus bertahan hidup di tengah kesulitan. Sementara mereka yang punya segalanya masih sibuk menumpuk apa yang bukan haknya. Inikah wujud kemanusiaan adil dan beradab? Atau hanya kesombongan yang disembunyikan di balik kekuasaan?